Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya. Bagaimana belajarnya P3K? Sudah sampai materi mana ini ya? Karena tes P3K tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember tahun 2021. Baik, di sini saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal untuk P3K Guru Sosiologi yang diambil dari SIM PKB pada bagian yang ke-13. Baik, kita mulai ya teman-teman. Soal pertama, perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Kondisi ini dapat memicu proses terbentuknya kelompok dalam hal apakah A interaksi, B organisasi, C independensi, D persepsi, atau E motivasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah memicu kompetisi internal secara sehat. Memicu ya, maka jawabannya adalah motivasi. Penjelasannya sebagai berikut. Kelompok itu tidak dengan sendirinya terjadi. Dalam proses pembentukannya sendiri, pembentukan kelompok itu umumnya diawali dengan adanya persepsi, perasaan, atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan individu-individu yang terlibat. Proses selanjutnya didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu merupakan pembagian peran yang adil dan berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Hal ini dapat memicu anggota lain untuk berbagi informasi dan ilmu pengetahuan agar bisa saling memotivasi diri untuk terus mengembangkan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaksi adalah syarat utama dalam pembentukan kelompok, karena dengan interaksi terjadi proses transfer ilmu dan informasi. Hubungan antar individu pun jadi semakin akrab dengan seringnya interaksi dan berbagi susah senang bersama dalam keseharian. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Pada aspek ini, kelompok tersebut terbentuk karena masing-masing individunya memiliki dorongan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses berlangsungnya kegiatan dalam kelompok. Dengan begitu, masalah apapun kelompok dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi jawabannya adalah motivasi. Kemudian kita lanjut ke ini persepsi. Persepsi itu masing-masing individu dalam kelompok perlu menyamakan persepsi bersama secara garis besar terhadap hal-hal yang penting dalam kelompok tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik antar individu dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir independensi, yaitu kebebasan. Nah, ini adalah bagian penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini mencakup kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide dan pendapat dalam kelompok. Meskipun begitu, kebebasan harus tetap berada dalam norma dan aturan yang disepakati oleh kelompoknya. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya, dan tidak ditransformasi dalam bentuk angka. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik. Nah, di sini kata kuncinya adalah hasil analisis data berupa pemaparan ya mengenai situasi yang diteliti. Gitu ya teman-teman. Kemudian pilihan jawabannya A menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, B menekankan pada proses bukan hasil, C mementingkan pemahaman dari dalam atau emik, D teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, atau E memiliki sifat deskriptif analitik. Karena di situ tadi kata kuncinya adalah berupa pemaparan mengenai situasi, maka jawabannya adalah E ya, memiliki sifat deskriptif analitik. Penjelasannya sebagai berikut. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan penjelasan atau deskripsi sebagai hal yang utama dalam proses membentuk paradigma fakta-fakta sosial. Penelitian kualitatif juga menekankan penelitian pada fenomena sosial. Adapun 5 ciri penelitian kualitatif adalah yang pertama,
lingkungan sebagai sumber data. Lingkungan sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif berarti basis penelitian yang dilakukan ialah berasal dari lingkungan, seperti penelitian mengenai macetnya jalanan di Jakarta atau juga penelitian mengenai penyebab banjir di Jakarta. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat deskriptif analitik. Sifat deskriptif analitik dalam penelitian kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan peneliti melakukan pengamatan lantas melakukan analisis. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersifat induktif. Sifat induktif dalam penelitian kualitatif menandakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir penelitian setelah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya. Kemudian yang keempat adalah fokus pada proses. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses kegiatan selama proses penelitian dilakukan. Kemudian ciri yang terakhir adalah mengutamakan makna. Mengutamakan makna adalah salah satu ciri penelitian kualitatif yang mengartikan bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalnya, ketika melakukan penelitian tentang banjir di Jakarta, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus dan mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek. Itu tadi adalah 5 ciri dari penelitian kualitatif. Kemudian soal selanjutnya masih tentang penelitian. Sebuah penelitian mendalami topik tentang tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup mahasiswa. Penggunaan media sosial sering dianggap mengakibatkan kecanduan bagi sebagian penggunanya. Para mahasiswa menghabiskan waktu hanya untuk berselancar dan menjadikan media sosial sebagai realitas baru. Rumusan masalah penelitian yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah: A. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam gaya hidup para mahasiswa. B. Bagaimana peraturan universitas dalam membatasi penggunaan media sosial saat berselancar di dunia maya. C. Bagaimana pengaruh gaya hidup mahasiswa terhadap penggunaan media sosial. D. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Atau E. Bagaimana peran mahasiswa dalam menggunakan media sosial sebagai gaya hidup. Nah, yang sinkron, rumusan masalah yang sinkron dari ilustrasi di atas, karena di sini adalah variabelnya penggunaan media sosial dengan gaya hidup, maka jawaban yang betul adalah yang A. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam gaya hidup para mahasiswa? Kemudian soal terakhir, teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri: A. Mengkonstruksi pengetahuan. B. Abstract learning. C. Teori kepribadian. D. Pengetahuan di atas segalanya. Atau E. Memanusiakan manusia itu sendiri. Ini soal pedagogik ya teman-teman. Teori humanistik berasal dari kata human yang artinya manusia. Maka jawabannya adalah memanusiakan manusia itu sendiri. Penjelasannya sebagai berikut. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Maka suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Kemudian 2, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Kemudian 3, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan 6, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Nah, itu adalah esensi dari teori humanistik untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah,
Demikian teman-teman, sedikit ulasan dari beberapa soal untuk persiapan P3K Guru Sosiologi. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.